Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kembali kita dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini didasari dengan iman dan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita dapat memperoleh pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah Allah Subhanahu wa taala demi kebahagiaan umatnya, termasuk kita semua, baik kebahagiaan yang singkat dan sementara di dunia ini, terlebih-lebih lagi kebahagiaan yang abadi dan hakiki di hari akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, kembali ingin kami ingatkan diri kami khususnya dan kepada kita semua tentang pentingnya kita menggunakan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita gunakan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan untuk siapa-siapa. Kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan balasan yang berlipat ganda baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala, kehidupan, kesehatan dan segalanya. Dan ini sudah kita yakini semua bahwa akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimintai pertanggungjawaban. Kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu gunakan untuk apa? Sementara kita diberi kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar, untuk mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Tongen ni maka dalam lalu ni hari-hari yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah dan ketaatan yang kita lakukan padanya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi wa ghairuhu, bahwa ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Tidak ada hari-hari
yang lebih baik dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, amal soleh yang dilakukan padanya yang sangat disukai, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi hari-hari yang 10. Betul, sudah lewat 10 pertama bulan Zulhijjah. Kita sekarang sudah berada pada 10 terakhir. Sudah hampir keluar dari Zulhijjah. Tapi kita harus mengingatkan diri kita masing-masing bahwa Zulhijjah ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kata ulama, ibadah, ketaatan, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan pada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, segala kesalahan, keburukan, maksiat dilipat gandakan dosanya jika kita melakukannya pada bulan-bulan al-ashhurul hurum. Yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sudah sering kita ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12. Ada 12 bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak diciptakannya langit dan bumi. 4 diantaranya adalah bulan-bulan yang dimuliakan, yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 bulan ini adalah Salatul mutawaliyat wa Rajabul fadl, 3 yang berurut dan 1 yang terpisah. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, berurut Ashhurul Hurum. Dan yang terpisah adalah bulan Rajab. Nah, kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita meraih takwa mulai dari Ramadan kemarin. Yang mudah-mudahan takwa itu masih sabit, teguh di dalam diri kita. Kita mampu mempertahankan mulai dari Ramadan yang lalu. Kata Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Betul, sudah lewat semuanya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap berbuat, tetap beramal soleh. Lewat Ramadan kita masuk bulan Syawal, padanya ada kesempatan untuk kita meraih puasa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang puasa Ramadan kemudian menyusulinya, mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka sama dengan puasa 1 tahun. Luar biasa. Artinya kita bisa mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita betul-betul meraih pada Ramadan. Lepas bulan Syawal kita masuk bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah masuk bulan haram. Lepas bulan Zulqa'dah kita masuk bulan Zulhijjah. 10 pertamanya luar biasa. Yang kata ulama, hari-harinya yang 10 pertama ini lebih utama daripada hari-hari 10 terakhir Ramadan, kecuali Lailatul Qadar. Kecuali Lailatul Qadar. Nah, ini yang saya ingatkan untuk diri saya khususnya dan kita semua, bahwa
tongen melalun labak mana nih, sudah lewat semua. Tapi harus kita yakini bahwa sisa dari 10 pertama dari bulan Zulhijjah ini itu masih bulan-bulan mulia, bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita dilarang berbuat zalim padanya. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Salah satu perbuatan zalim pada diri adalah ketika kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, melakukan ketaatan, berbuat amal soleh, lalu kita tidak gunakan, untuk beramal soleh, untuk melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bentuk kezaliman terhadap diri sendiri. Nah, sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau toh kita melewati bulan Zulhijjah dan kita masih diberi kesempatan untuk memasuki tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, masuk bulan Muharram, termasuk bulan haram, sehingga 4 bulan berturut-turut diberi kesempatan kepada kita untuk bisa mempertahankan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan ketika kita kembali dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tempatnya di sana di akhirat kecuali surga, bahkan berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempatnya adalah di samping, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dekat majelisnya, tempat duduknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhirat adalah orang yang bertakwa dan orang yang akhlaknya bagus. Nah, ini yang kita mau usahakan, kita mau upayakan. Bagaimana supaya takwa kita tetap sabit, tetap kuat, tetap teguh. Nah, sehingga kita tidak futur, kita tidak melempem, kita tidak melemah, untuk tetap terus melakukan ibadah dan ketaatan, beramal soleh sekecil apapun yang kita mampu. Jangan meremehkan amal soleh. Nah, salah satunya adalah yang kita sampaikan pada subuh yang lalu, subuh Rabu yang lalu, adalah berinfak, bersedekah. Meskipun alhamdulillah masjid kita yang kemarin atau sebelum pemasangan kubah itu kita open donasi. Kemarin atau 5 hari yang lalu saya diingatkan, Ustaz, mungkin sudah bisa kita close, ya, sudah bisa kita tutup. Memang sudah cukup, ya, sudah terbayar, sudah terbayar. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsiran. Saya mendoakan semoga semua yang ikut berpartisipasi dalam rehab masjid kita ini, khususnya pembangunan kubah, pemasangan kubah, diberi ganjaran pahala balasan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat-lipat ganda. Maka dengan ini juga saya ingin mengingatkan kepada seluruh jamaah, baik yang ada di grup ataupun yang di luar, kita menyampaikan bahwa kita sudah close donasi, ya, untuk kubah, ya, untuk kubah. Tapi bukan berarti kita sudah tutup semua. Insya Allah kalau ada sisanya, ada kelebihannya, masih banyak yang kita butuhkan. Ya, kita mau bagaimana supaya jamaah bisa melakukan ibadah, salat, berzikir, membaca Al-Quran di masjid ini dalam keadaan tenang, dalam keadaan nyaman, seperti yang banyak kita saksikan banyak masjid-masjid yang lain. Bahkan ada salah satu yang kita lihat tadi malam,
Kalau di masjid-masjid yang lain katanya biasanya orang-orang kalau sudah sholat diusir-usir, ya. Di masjid ini malah dilayani. Yang duduk-duduk, apalagi yang berzikir, dikasih kopi, ya, dikasih makan dan sebagainya. Ini salah satu bentuk yang kita bisa berpartisipasi untuk bagaimana supaya menarik minat orang. Jangan bilang yang meronacanin pangka kopina kasarabana kabepana kanrena sehingga datang. Ya mungkin itu awalnya, tapi jangan kita suudzon. Kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berbuat supaya orang tertarik untuk datang ke masjid, beribadah, melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan niat yang tulus ini, ya, kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, saya juga ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa Ashhurul Hurum, ya, khususnya setelah lewat Zulhijjah. Tanggal berapa Zulhijjah sekarang, Pak? 27. Ya? 26. Kayaknya 27 deh. Ya, atau mungkin karena hitungan Saudi kemarin, ya. Kita beda 1 hari. Ya. Tidak apa, mau 26, mau 27, ya. Yang jelas kita masih di Zulhijjah. Ya. Alhamdulillah kalau kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati bulan Zulhijjah, bulan Muharram pun masih bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana juga ada kesempatan untuk kita mendapatkan ganjaran pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya puasa sunnah di bulan Muharram. Sehingga jangan disia-siakan. Kalau di bulan Zulhijjah kita mungkin banyak yang luput, ya, banyak yang lowong puasa sunnahnya. Nanti bulan Muharram insyaallah. Kenapa? Ya, di bulan Zulhijjah Maya gandre. Ya, bahkan mungkin masih ada dendengnya sampai sekarang. Tapi jangan sampai kesempatan yang setiap Rabu subuh kita ingatkan, kehidupan ini singkat dan sementara. Kesehatan ini bisa berubah. Sehingga jangan sampai kesehatan ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala baru kita mengatakan benenge macengke Kak. Seandainya saya masih sehat dan sebagainya. Kenapa? Karena kita semua pasti meyakini bahwa kalau kita sudah sakit, maka tidak mungkin kita melakukan ibadah khususnya salat dengan sempurna. Mungkin bahkan sampai gerakan kita itu sudah tidak sempurna. Tidak sesempurna orang yang sehat. Nah, yang salah kalau ada orang dikasih kesehatan lalu sholatnya tidak sempurna. Ya, kalau memang dia sakit lalu rukuknya tidak seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi, ya, i'tidalnya harus lurus kembali. Ya, yang terkadang kita melihat ini masih ada jamaah kita. Ya, masalahnya bukan jamaah baru, Pak. Bahkan terkadang bangga dengan mengatakan, saya orang pertama di sini. Ya. Tapi kalau kita lihat sholatnya, masya Allah, masih membutuhkan. Ya. Bagaimana supaya dia memperbaiki cara rukuknya, cara bangkit dari ruku, cara sujud. Bahkan terkadang ada yang mengatakan, kenapa ya anu kuna begitu? Aja nana difau iga.
Ini manimising aleta. Ko sujud ki na biasa alena pau aja nama pakoro, na alena nama pakoro. Nah ini ya. Nah, sehingga makanya saya selalu mengatakan kenapa saya setiap Rabu subuh ya, Rabu subuh itu mengambil ayat apa kurang ya ayyuhalladzina amanu ya. Nah, jadi ini mengingatkan ini. Lima taquluna ma la taf'alun. Ya. Tujuannya itu. Jadi kalau saya tersalah, saya khilaf, ingatkan. Kenapa? Saya selalu mengatakan sangat mengerikan Pak ancaman yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang macam mapau. Nadek na pugau atau si salai agan na paleturange na yan na pugau Dalam hadis disebut seperti itu bahwa nanti di akhirat orang yang begini ini berputar di neraka seperti kincir, ususnya terburai mengeluarkan bau yang sangat busuk. Yang biasa saya ilustrasikan menyampaikan bahwa kalau di dunia ini kita mendapatkan api yang berkobar-kobar, ini hidung biasa nggak berfungsi, tidak mencium, ya sembarang Allah. Tapi di akhirat tidak ada api dunia ini yang menyamai panasnya api akhirat. Tapi kok bau busuk yang keluar dari usus yang terburai tercium. Sehingga ketika ditanya, diingatkan, kenapa bisa begini? Bukankah kamu di dunia mengajak kami untuk berbuat baik dan mencegah kami berbuat buruk? Apa jawabannya? Ya, betul. Dulu di dunia saya mengajak kamu, menyuruh untuk berbuat baik, tapi saya tidak lakukan. Dulu saya mencegah untuk berbuat buruk, tapi iya pugau. Nah ini yang mengkhawatirkan. Sehingga selalu saya katakan, HP saya terbuka. Kalau ada yang tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, tolong diingatkan. Karena yang berbicara ini manusia biasa. Benenge, ya, saya mengambil perkataan ulama. Seandainya dosa itu berbau, dosa itu ya busuk baunya, maka mungkin tidak ada orang yang bisa duduk di dekat saya. Kenapa? Saya masih punya dosa. Tidak ada orang yang luput dari dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, jamaah sekalian, kita wajib untuk beristighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni wallahi la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah." Saya demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh beristighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehari 100 kali. Nah ini yang sudah sering saya sampaikan untuk mengingat diri saya khususnya dan kita semua bahwa kita hanya bangga dengan 15 kali sehari semata. Sudah sholat fardu istighfar 3 kali, yang istighfarnya juga butuh istighfar. Kenapa? Ucapan astagfirullah membutuhkan istighfar yang baru. Seharusnya diperbaiki. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Kalau dulu hanya bisa 3 kali, ya, ditingkatkan 10 kali, khususnya di bulan-bulan haram. Ditingkatkan menjadi 100 kali, pagi dan sore. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Sudah kita ingatkan semua. 2 kalimat yang sangat
ringan di lisan, berat di timbangan, sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah azim. Tapi terkadang kita lihat siapa, kita lupakan ini lewat waktu. Padahal kita bisa mengumpulkan berbagai macam kebaikan, ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memang sangat cinta terhadap umatnya, baik yang beliau lihat maupun yang tidak dilihat oleh beliau. Disampaikan kepadanya keutamaan-keutamaan yang bisa kita raih, yang bisa kita lakukan, dan bisa dengan itu kita mendapatkan janji dan jaminan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Selanjutnya, mari kita menundukkan mata hati dan kepala kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepadanya, khususnya mendoakan saudara-saudari kita, orang-orang yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dan menyinari kuburan mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya kelak di hari akhirat bersama dengan kita semua di surga. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wasi' mudkhalahum waqihim fitnatal qabri wa 'adzaban nar wa adkhilhumul jannata ma'al abrar birahmatika ya azizu ya ghaffar ya arhamar rahimin. Dan kepada saudara dan saudari kita yang masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya, mengangkat penyakitnya, dan semoga kesembuhannya digunakan untuk beribadah yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakannya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meyakinkan dirinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian ini tujuannya untuk mengingatkan. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardal muslimin. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada orang-orang yang sakit di antara kami. Berikanlah kesembuhan kepada mereka ya Allah, dan mudah-mudahan kesembuhannya digunakan untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepadamu dengan maksimal. Dan kepada kita semua, saya mengingatkan khususnya diri saya untuk menggunakan kehidupan dan kesehatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya kehidupan ini singkat dan sementara. Kesehatan ini bisa berubah, yang kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita sakit, maka tidak ada yang bisa mengangkat. Dan kita kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqamahan kepada kita, keteguhan kepada kita untuk menggunakan kehidupan dan kesehatan ini pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.